Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kita untuk beribadah. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit, kita sama-sama berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, hanya Tuhan Yesus yang penolong hidup kita.
Tuhan, kami sidang jemaat-Mu masih beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini adalah suatu anugerah yang terbesar yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang dapat kami kepadamu ya Tuhan Yesus, selain ucapan syukur bagi-Mu Bapa. Engkau penolong kami Tuhan, Engkau perlindungan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini sidang jemaat-Mu Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati kami semua Tuhan, Kau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mungkin sedang jemaat-Mu Tuhan saat ini sedang dalam perjalanan. Tuntun mereka kembali Tuhan Yesus, agar mereka dapat datang ke tempat ini dengan selamat tanpa persoalan apapun Bapa. Dan bersama-sama kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sedang jemaat-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap berdiri, kita mau menarik doa Tuhan, kita katakan biar roh Allah ada di dalam.
bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kita kasih Tuhan. Tapi sebelumnya kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kembali kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dan Engkau berkati persembahan kami Tuhan agar menjadi kasih keberkahan di hadapan-Mu dan menjadi bentuk kemuliaan bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beri hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi yang bertugas silakan maju ke depan. Kita iringi dengan pujian kasih bebas dari. Thank you.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara semua, saya undang untuk sama-sama kita berdiri, kita persiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita sama-sama berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih kemurahan Tuhan yang telah Kau nyatakan buat kehidupan kami pribadi atas pribadi Tuhan. Kau nyatakan kemurahan kebaikan di tengah-tengah firman Allah pada saat pagi hari ini. Ya, dan tidak tahu sekarang kita memasuki bulan Desember, tidak tahu suasana Natal itu sudah terasa. Amin. Bukan saja kita memperingati hanya seremonial, rutinitas kita tiap tahun, tapi apa yang terjadi yang patut kita pahami. Apa makna Natal itu sesungguhnya dalam kehidupan kita? Ini yang harus kita pahami. Makna Natal itu sesungguhnya. Ya, mari kita belajar dari kehidupan orang Majus. Bagaimana mereka, kerinduan mereka mencari Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan atas kabar kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita. Sudahkah itu terjadi juga dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mau belajar mencari Dia, berjumpa dengan Dia? Ya. Pagi ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar. Kalau boleh saja ambil judul tema pada saat pagi hari. Lewat kuasa kelahiran, Yesus sanggup merubah hidup kita. Ya. Lewat kuasa kelahiran, Yesus sanggup merubah kehidupan kita. Ya. Kita tahu tema Natal GPI tahun ini, Yesus datang untuk mengubah jalan hidup. Kalau begini, ya, maka pergilah mereka ke negerinya melewati jalan lain, jalan Kristus, bukan jalan Herodes. Jalan Kristus, bukan jalan Herodes. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar pagi ini akan kebenaran firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Apa makna sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus itu dalam setiap kehidupan kita? Bukan hanya kita mempelajari, memperingati kelahirannya setiap tanggal 25 Desember setiap tahun merupakan rutinitas, tapi tidak merasakan apa makna sesungguhnya yang terjadi. Dia datang di dalam dunia ini, dia lahir di dalam dunia ini untuk apa? Inilah makna yang sesungguhnya.
Makna yang sesungguhnya dari kelahiran Kristus adalah bagaimana kita menghadirkan pribadi Yesus itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita, selalu lahir. Selalu lahir. Bukan hanya kita merasakan setiap waktu kita bersuka cita, tapi maknanya kita tidak tahu. Arti sesungguhnya kita tidak tahu. Adakah Tuhan itu lahir selalu dalam kehidupan kita, atau cuma sesaat, atau tidak ada kita rasakan kelahiran Allah itu, Tuhan Yesus itu dalam setiap pribadi kita. Makanya tema firman Allah bagi hari ini, kuasa kelahirannya sanggup merubah kehidupan kita lewat kelahirannya. Ya, Bapak Ibu, adakah sudah Natal itu sekarang? Adakah kita benar-benar merasakannya? Hadirat Allah ada dalam kehidupan kita. Ya. Hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, setiap saat. Iya. Saya ingin percaya Bapak Ibu, maknanya pahamilah arti sukacita itu. Karena arti sukacita itu yang harus kita pahamilah, bahwa kita itu menyadari bahwa setiap kehidupan kita ini penuh dengan dosa. Karena memang dari awal sejak dunia dijadikan, manusia sudah betul berdosa. Sejak zaman Adam dan Hawa diwarisi oleh kita. Pahami. Dan yang kedua, karena kita ini orang-orang yang berdosa, maka kita membutuhkan yang namanya juru selamat. Oleh sebab itu yang ketiga, percaya yang sanggup mengubah itu hanyalah juru selamat, Yesus itu sendiri, yang datang ke dalam dunia untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Karena kita ini tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan lain-lainnya. Maklum, manusia wajar, sangat manusiawi terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mengenal siapa, tidak mengenal status. Ya. Tapi balik semuanya ini, firman Allah berkata, hendaklah dia lahir selalu dalam hatimu. Amin. Makanya apa tujuannya lahir di dalam dunia ini? Bapa telah mengutus dia. Bapa telah mengutus dia sejak dunia ini jadi. Tujuannya apa? Karena Allah mengasihi saya dan saudara. Dia tidak menghakimi dunia ini, tidak, tapi hanya untuk menyelamatkan. Kata firman Allah. Makanya dia sanggup merubah setiap kehidupan kita, merubah setiap pribadi kita, merubah itu semua lewat kelahirannya datang ke dalam dunia. Iya, Bapak Ibu. Dia juga dilahirkan sangat hina. Bapak tahu, sangat hina. Tapi inilah yang terjadi, fakta yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Kandang domba dalam palungan, suatu hal yang sangat hina. Bayangkan kalau kita secara manusia yang ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu, kita melahirkan di dalam kandang domba misalnya, atau kandang yang lain, dalam palungan, dalam tempat makanan. Bayangkan. Tapi inilah fakta yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia rela hina demi saya dan saudara. Bayangkan. Oleh sebab itu pagi ini, mari kita belajar. Coba kita lihat dalam Matius pasal yang pertama.
Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Tapi saya hanya membaca ayat yang ke-21. Iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini Maria akan melahirkan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini tujuan dia lahir hanya untuk menyelamatkan. Ada suatu misi penyelamatan yang diberikan kepadanya. Makanya dalam kitab Nabi Yesaya di sana jelas dikatakan pasal yang 9, lambang pemerintahan itu ada di bahunya, di pundaknya. Makanya dia dinamakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh sebab itu, melewati kelahiran Tuhan Yesus yang setiap tahun kita peringati, bukan hanya diperingati secara seremonial saja, tapi kelahiran Yesus itu selalu hadir, selalu lahir setiap saat dalam kehidupan kita. Itulah sukacita yang selalu nyata, damai sejahtera itu yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup mengubah pola kehidupan kita, yang tanpa kita sadari kita inilah manusia biasa. Wajar saja kita melakukan berbagai hal-hal yang di luar kehendak kita, sengaja maupun tidak disengaja. Kita tidak tahu, tapi mari kita sadari semua dalam kehidupan kita, ya, dalam keluarga kita, dalam lingkungan sekitar kita, dalam bergereja, berjemaat, apalagi kita ini satu tubuh. Walaupun kita ini berbagai macam-macam, tapi kita satu tubuh di dalam Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuh Kristus sendiri. Iya. Dialah yang sanggup menyelamatkan saya, saudara. Lewat kuasa kelahirannya, kehidupan kita akan diubah oleh Tuhan. Makanya apa yang telah kita dengar dari firman Allah, kita telah mengenal Dia, kita belajar akan apa yang Tuhan sampaikan. Coba Efesus pasal 4 ayat yang ke-21. Efesus pasal 4 ayat yang ke-21. Kita akan lihat ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus ini. Kita telah mendengar kelahiran Tuhan telah ada, menerima pengajaran yang telah Tuhan, mengenal Dia dalam Kristus. Pegang itu. Dia lahir untuk saya dan saudara. Pegang itu. Inilah tujuan Tuhan Yesus. Tujuan Allah Bapa di surga mengutus anaknya di dalam dunia. Hanya satu misi, penyelamatan. Tidak ada lain. Firman Allah sanggup merubah. Kebenaran firman Allah sanggup merubah setiap langkah kehidupan kita. Karakter kita, sikap tabiat kita. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ya. Mari kita lihat ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Ini manfaat firman Allah itu. Dia datang ke saya dan saudara untuk ini, merubah seluruh kehidupan kita. Makanya dia diutus oleh Allah Bapa di surga. Ini kebenaran yang sebenarnya.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 perkara di sini. Ini kebenaran yang sesungguhnya, dia lahir untuk saya dan saudara. Kebenaran firman Allah akan sanggup mengubah seluruh kehidupan kita. Dia mengajar, dia mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, pengajarannya, kita harus berubah, mengetahui apa yang diajarkan, akhirnya menghasilkan suatu buah yang tidak tahu menjadi kita ketahui. Berubah, mendidik, kita dididik, merubah karakter kita, kehidupan kita, tingkah laku kita, tabiat kita, sikap tingkah laku kita, karakter kita. Minggu yang lalu kita dengar apa dalam sampaikan karakter, sanggup mendidik, merubah dalam setiap kehidupan kita. Jaga perkataan, omongan kita, tingkah laku kita, ya, sikap kita, tabiat kita, apa yang di dalam kita berjemaat, bergereja, berubah itu semua. Ini firman Allah. Menyatakan kesalahan tanpa kita sadari. Kita adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Sadari itu semuanya. Sebagai manusia biasa, hal itu bisa terjadi tanpa kita sadari, sengaja maupun tidak sengaja. Inilah firman Allah, menyatakan kesalahan, mendidik kita, mengajar kita lewat kelahirannya. Ya. Natal tahun ini dia sanggup merubah, mengajar kita, mendidik kita, menyatakan apa yang salah dan memperbaiki kelakuan. Ya, memang segala sesuatu yang salah diperbaiki, dirubah. Ya, hanya firman Allah yang sanggup merubah itu semua. Pola pikir kita diubah. Nyatakanlah supaya kita Natal itu, kelahiran Kristus itu dalam hati kita. Ini Bapak Ibu, pahami apa makna Natal sesungguhnya, apa makna kelahiran Yesus sesungguhnya. Maknanya itu jangan hanya cuma setahun sekali saja kita bersuka cita, kita menikmatinya, tapi setiap saat dia selalu hadir. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan itu dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Ini yang terpenting, makna Natal sesungguhnya. Kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kelahiran Tuhan itu selalu lahir dalam kehidupan kita. Iya. Oleh sebab itu, apa kata firman Allah? Bukan kamu yang lebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi kamu. Karena apa? Karena Yesus dilahirkan hanya untuk melakukan yang namanya suatu pendamaian. Suatu pendamaian, mendamaikan, iya, mendamaikan kehidupan kita ini. Namanya berdamai, mendamaikan berarti ada sesuatu yang sudah tidak beres, harus didamaikan, diluruskan. Lewat kelahiran Yesus sanggup merubah itu semua dalam kehidupan kita, sanggup mendamaikan. Ada yang sudah berdamaian dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dalam bergereja, dalam berjemaat, apalagi. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai penamanya bagi dosa-dosa kita. Dia telah mengutus anaknya sebagai pendamainya atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita yang tanpa kita sadari terjadi dalam kehidupan kita. Pahami ini Bapak Ibu, bukan hanya buat Bapak Ibu, buat saya juga. Buat saya juga. Saya hanya manusia biasa. Tapi lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini, kita dimampukan, kita dikuatkan, kita dipulihkan, agar benar-benar kehidupan kita ini benar-benar diubah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan lewat kuasa kelahirannya, sanggup mampu mengubah seluruh kehidupan kita. Hanya kebenaran itu, hanya firman Allah itu yang ada 4 perkara: mengajar, mendidik, menyatakan apa yang salah, dan memperbaiki kelakuan kita, sikap kita. Karena kita tahu yang namanya manusia di Bapak Ibu, bisa-bisa salah ngomong sedikit, tersinggung dan lain sebagainya, wajar. Maka itu perlu kita jaga, kita pelihara perkataan kita, omongan kita. Karena firman Allah ini tidak mengenal siapa. Buat seluruh, tidak hanya untuk seseorang, tapi semuanya, tidak memandang siapa dia. Baik dia hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, imam-imam, jemaat, dan lain sebagainya, sama. Tidak memandang itu firman Allah, tapi ditujukan kepada semua, kepada semua. Kepada semua kehidupan kita, kepada semua jemaat Tuhan. Mari, saya yakin dan percaya, lewat kuasanya, lewat kuasa kelahirannya pagi hari ini, saya yakin Tuhan akan menjawab seluruh kehidupan kita, yang sanggup merubah, memulihkan. Biarkan roh Allah itu berkarya, biarkan roh Allah itu bekerja lewat pribadi kita masing-masing. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ampun Tuhan, hamba adalah hamba manusia biasa, tapi hamba yakin dan percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan itu, Engkau yang sanggup merubah keadaan itu lewat kuasa kelahiranmu pagi hari ini. Apalagi kita ini, minggu depan kita sudah memperingati ibadah perayaan Natal kita, saudara. Ya, mari kita bergandeng tangan, bersatu padu. Mari jangan sampai di antara kita ini ada masalah, ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada gap-gap, ada kelompok-kelompok ini A, B, C, D, dan lain sebagainya. Jauhkan itu semua, jauhkan itu semua dalam kehidupan kita. Kita hanya satu tubuh, banyak anggota tapi satu tubuh. Ya, ingat itu. Ya, ingat itu. Itu firman Allah. Banyak anggota tapi
satu tubuh dalam rangka pembangunan tubuh Kristus sendiri. Ini Bapak Ibu, firman Allah yang bisa kita dengar pagi hari ini. Biarlah ini yang menjadi kekuatan kita, yang memampukan kehidupan kita untuk bisa berbuat yang terbaik buat Tuhan, mengubah seluruh kehidupan kita lewat kuasa kelahiran. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita angkat pujian kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Hallelujah.
Kami bersyukur Bapa, pada saat pagi hari ini lewat kuasa kebenaran firman, seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan sidang jemaat diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya kuasa firman-Mu, lewat kuasa kelahiran-Mu datang ke dalam dunia ini sanggup merubah seluruh kehidupan kami, agar kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jamahlah seluruh kehidupan kami, jamahlah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, melawat kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami, bekerja dalam kehidupan kami, untuk melakukan perkara yang besar itu biar terjadi dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini yang mengingatkan kami, menegur kehidupan kami agar kami benar-benar sesuai dengan janji firman, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati juga seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Engkau berkati usaha pekerjaannya, dimanapun kami berada pada saat ini, bahkan dimanapun mereka berada pada saat ini juga Tuhan. Kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu sanggup untuk menjamah, sanggup untuk menjangkau seluruh kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa juga pada saat pagi hari ini, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Engkau angkat segala penyakitnya, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Yang dalam pencobaan Tuhan, Engkau lepaskan, Engkau hadir di sana. Oh, kami yakin kuasa-Mu sanggup untuk melakukan perkara besar itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Itu juga Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, dan seluruh keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan kesehatan kepadanya, sehingga mampu mengembalakan seluruh kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami yang benar-benar rindu akan firman-Mu, yang ingin selalu mencari Engkau, ingin berjumpa dengan Engkau, kehidupan kami tidak sia-sia, tapi kehidupan kami selalu diberkati, dan damai sejahtera itu akan nyata dalam kehidupan kami lewat sukacita Natal, lewat kelahiran-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kembali kita akan memberikan persembahan kita yang bentuk persembahan perpuluhan dan pembangunan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Saya minta dengan kasih Tuhan, Saudari Hari Spirit tutup kita dan doa persembahan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur bagi Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan pembangunan dan persembahan perpuluhan Engkau yang berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami beri ini Tuhan boleh menjadi berkat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau berkati kami juga Tuhan yang sudah memberi maupun belum memberi Tuhan Yesus sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan tulus sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Setelah ibadah ini ada latihan kor di tempat ini, kemudian dilanjutkan dengan latihan Natal. Selanjutnya hari Senin dan hari Jumat ibadah doa di tempat ini diliburkan dan digabung dengan ibadah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2022 ibadah Natal di tempat ini. Kemudian kita ada undangan dari GBI Betani Pangkalan Bun pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat di gedung GBI Betani, Jalan Cilikriwut 2 nomor 60 Pangkalan Bun. Undangan ini untuk gembala dan pengurus serta jemaat GBI Bukit Siang. Kemudian ada undangan kedua dari GBI Karangmulia, yaitu di Pangkalan Banteng pada hari Kamis 15 Desember 2022 kepada gembala dan seluruh jemaat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri pada saya ulangi sekali lagi undangan ini ya. Ini undangan dari GBI Betani ini mengundang gembala dan seluruh jemaat, dan mereka tulis anggota di sini. Ya. Jadi pada hari Rabu ya, pada hari Rabu kita sudah diundang ke sana jam 17 jam 5 sore. Saya kira ini saja tambahan saya sehingga kita sama-sama berdiri kita akhiri pada tempat ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan kami semua boleh mengikuti pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini secara khusus kami saat ini berdoa untuk saudara kami Kuan Sikai yang saat ini kesehatannya terganggu. Bapak, kami tahu Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami, termasuk penyakit. Dan dari tempat ini pun kami sehati, kami nyatakan di dalam nama Yesus, saudara Kuan Sikai disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya, kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya pula Engkau terus menyertai kami sehingga kami boleh beraktivitas, dan pada gilirannya nanti Tuhan juga perkenankan kami semua untuk berhimpun bersama-sama di tempat ini, untuk mengagungkan Tuhan, untuk memahami Tuhan dan menerima yang terbaik dari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan,
Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi bagi siang. Tuhan Yesus memberkati.